Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat beliau, kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat kepada Bapak Jian Amori, Magister Kependidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, serta teman-teman yang berbahagia. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu saya yang berjudul Pendekatan Pendidikan Demokratis berdasarkan aliran pendidikan progresif. Baik, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Vera Yulinda dengan NPM 20234640533 dari kelas 3A PBSD. Konsep dasar pendidikan demokratis berdasarkan aliran pendidikan progresif. Yang pertama itu ada A. Pengertian pendidikan demokratis. Pendidikan demokratis adalah suatu proses pendidikan yang memberikan kesempatan yang adil dan setara kepada setiap individu tanpa memandang status, ras, agama, ataupun latar belakang lainnya. Pendidikan demokratis mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, kerjasama, persamaan hak, dan penghormatan terhadap pendapat serta keunikan individu. Dalam pendidikan demokratis, peserta didik diberdayakan untuk belajar, berkembang, dan berkontribusi sebagai anggota masyarakat yang aktif dengan tujuan meningkatkan kualitas diri dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. B. Pengertian aliran pendidikan progresif. Aliran pendidikan progresif adalah suatu aliran dalam filsafat pendidikan yang menghendaki adanya perubahan secara cepat praktik pendidikan menuju ke arah yang positif. Dengan kata lain, pendidikan harus mampu membawa perubahan pada diri setiap peserta didik menjadi pribadi yang tangguh dan mampu menghadapi berbagai personal serta dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, progresif sangat menghendaki adanya pemecahan masalah dalam proses pendidikan. C. Pengertian pendidikan demokratis berdasarkan aliran pendidikan progresif. Berdasarkan aliran progresif, pendidikan demokratis adalah proses pendidikan yang tidak hanya memberikan kesempatan yang adil kepada setiap individu, tetapi juga mendorong perubahan positif pada peserta didik agar menjadi pribadi yang tangguh, adaptif, dan mampu memecahkan masalah. Pendidikan demokratis dalam perspektif progresif menekankan pada pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata, pengembangan kemampuan berpikir kritis, kerjasama, serta penerapan nilai-nilai demokratis seperti toleransi, persamaan hak, dan penghormatan terhadap keberagamaan. Prinsip-prinsip pendidikan demokratis berdasarkan aliran progresif. Yang A itu ada proses pendidikan, yaitu berawal dan berakhir pada peserta didik, yang dimana maksudnya itu pendidikan dirancang berdasarkan kebutuhan, potensi, dan tujuan perkembangan peserta didik. Fokus utama pendidikan adalah memastikan perkembangan peserta didik secara optimal. B. Subjek didik adalah aktif, bukan pasif, yang dimana artinya itu peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran. Mereka tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat dalam eksplorasi, diskusi, dan pengambilan keputusan pada saat proses pembelajaran. C. Peran guru sebagai fasilitator, pembimbing, atau pengarah. Di sini, guru bukan satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan membantu peserta didik untuk memenuhi dan memahami informasi secara mandiri. Guru mendukung proses belajar dengan memberikan arahan dan bimbingan kepada siswa saat proses pembelajaran. D. Sekolah harus kooperatif dan demokratis. Artinya itu lingkungan sekolah perlu mendukung kerjasama, menghormati pendapat semua pihak, dan memberikan ruang bagi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. E. Aktivitas lebih fokus kepada pemecahan masalah. Di sini artinya itu pendekatan pembelajaran berbasis masalah atau problem solving digunakan untuk melatih peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan mampu menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata. Relevansi pendidikan demokratis dalam aliran pendidikan progresif terhadap sistem pendidikan di Indonesia.
Yang A itu ada kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila, yang dimana artinya itu pendidikan demokratis mengutamakan nilai-nilai kebebasan, persamaan, dan keadilan yang sejalan dengan dasar ideologi bangsa Pancasila. Dalam konteks ini, pendekatan progresif membantu menginternalisasi nilai-nilai demokrasi melalui proses pembelajaran yang mendorong dialog, kerjasama, dan penghargaan terhadap keberagamaan. Yang B itu ada pemberdayaan siswa sebagai subjek belajar, yang artinya itu pendidikan progresif menempatkan siswa sebagai pusat proses pembelajaran, mengakui bahwa setiap individu memiliki potensi dan keunikan masing-masing. Hal ini relevan dengan kebutuhan sistem pendidikan modern di Indonesia untuk mengembangkan soft skill, berpikir kritis, dan kreatif yang sesuai dengan tantangan abad ke-21. Yang C ada konteks kurikulum merdeka. Artinya itu kurikulum merdeka yang mulai diterapkan di Indonesia mencerminkan prinsip-prinsip pendidikan progresif. Pendekatan ini memberi ruang bagi siswa untuk memilih jalur pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Hal ini selaras dengan prinsip demokrasi dalam pendidikan yang mendorong partisipasi aktif siswa dalam menentukan arah belajarnya. Yang D menekankan pada pendidikan inklusif. Di sini artinya pendidikan progresif mengedepankan kesetaraan akses pendidikan bagi semua siswa, termasuk mereka yang berasal dari kelompok marginal. Yang ini mendukung komitmen Indonesia untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan bebas diskriminasi bagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pendidikan Nasional. E. Adaptasi terhadap era digital. Dalam sistem pendidikan modern semakin dipengaruhi oleh teknologi, pendekatan demokratis membantu mengatasi tantangan era digital dengan cara membekali siswa dengan keterampilan belajar mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Metode ini memungkinkan mereka menjadi warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya ada implementasi pendidikan demokratis berdasarkan aliran pendidikan progresif. Yang A itu ada pembelajaran aktif dan berpusat pada siswa, yang artinya itu siswa ditetapkan sebagai subjek dalam proses pembelajaran, yang dimana siswa harus aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran seperti diskusi, memecahkan masalah, atau mengeksplorasi ide yang ada pada siswa. Yang B ada pembelajaran berbasis masalah. Di sini metode pembelajaran ini berfokus pada pemberian masalah nyata atau kontekstual sebagai titik awal pembelajaran. Siswa dituntut untuk menganalisis, mencari solusi, dan mengambil keputusan terhadap masalah tersebut. Tujuannya untuk melatih siswa dalam berpikir kritis, analitik, dan kreativitas. Yang C ada meningkatkan cara berpikir praktik peserta didik. Pendekatan ini mendorong siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung dan mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi nyata. Cara berpikir praktik melibatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dan membuat keputusan yang relevan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. D. Penggunaan metode pembelajaran kolaboratif. Di sini metode ini menekankan kerjasama antar siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Siswa belajar dengan berbagai ide, saling mendukung, dan memecahkan masalah bersama. Pembelajaran kolaboratif tidak hanya meningkatkan pemahaman materi, tetapi juga keterampilan komunikasi dan kerja tim. Kesimpulan, pendekatan pendidikan demokratis yang berlandaskan pada aliran pendidikan progresif menekankan pentingnya partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran, pengembangan kreatif, serta pembentukan karakter yang berbasis pada nilai-nilai demokrasi. Dalam pendekatan ini, guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa untuk berpikir kritis, mandiri, dan tanggung jawab. Pendidikan progresif menekankan bahwa setiap individu memiliki potensi yang perlu dikembangkan secara menyeluruh, bukan hanya berfokus pada pencapaian akademiknya saja. Oleh karena itu, pendekatan ini mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih inklusif, menghargai keberagaman, dan menumbuhkan sikap saling menghormati antar sesama. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.